semuanya? Sukacita, sukacita, haleluya, yes. Dengan Kak Desi di sini mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kamu udah siap belum? Sudah ya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng semuanya, udah siap untuk beribadah. Nah, adik-adik sekarang langsung aja kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa setiap harinya sampai dengan saat ini ketika adik-adik bangun tidur dan boleh ikut ibadah hari ini. Yuk kita mau berdiri, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 7. Tahukah kamu jumlah bintang? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya untuk meminta pimpinan serta pertolongan dari Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, serta kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, sertai pimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah siapkan Alkitabmu? Ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab yang akan diceritakan oleh Kak Cika. Yuk adik-adik kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah pegang Alkitabnya bukan? Oke, kalau sudah, mari kita buka sama-sama dari bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bilangan 14 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Bilangan yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Jika adik-adik sudah membuka Alkitabnya, Kak Cika mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami masih bisa berkumpul, beribadah walaupun masih secara daring Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami Tuhan. Dan juga Tuhan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu.
buat kami anak-anakmu ini Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik boleh ambil sikap duduk yang manis dan simak dengan baik. Bilangan pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-10 yang menyatakan pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa Israel itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik sehat semua ya, walaupun kita masih beribadah secara daring. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang tadi pagi bangun tidur terus takut lalu nangis karena papa dan mamanya sudah bangun terlebih dahulu dan tidak ada di sebelah adik-adik? Ayo, siapa? Wah, ternyata masih ada yang takut ya kalau mama dan papanya sudah tidak ada di samping adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang bangsa Israel yang takut dan nangis bersama-sama. Adik-adik bisa melihat gambar yang pertama bahwa bangsa Israel takut dan nangis. Adik-adik, apa yang mereka takutkan ya adik-adik? Ada yang tahu? Wah, ternyata mereka menjadi takut setelah mendengar cerita teman-teman sekumpulan mereka yang pergi melihat ke negeri Kanaan itu, bahwa orang-orang Kanaan itu yang negerinya akan mereka diami ternyata badannya tinggi, besar, dan kuat seperti raksasa. Adik-adik, di gambar yang kedua ini, adik-adik bisa lihat setelah mereka mendengar cerita itu, bangsa Israel menjadi takut dan menangis bersama-sama. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel sedang ketakutan, ada dua orang bapak yang bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang merobek baju mereka masing-masing karena mereka sedih melihat bangsa Israel yang lebih takut pada manusia daripada kepercayaan Tuhan. Adik-adik bisa lihat gambar yang ketiga, yaitu dua orang bapak yang bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka berkata bahwa negeri yang mereka lihat memang sangat kaya dan subur. Adik-adik bisa lihat kembali gambar yang ketiga, di situ ada buah anggur yang besar-besar. Nah adik-adik, di negeri itu juga adalah negeri yang dijanjikan Tuhan untuk mereka tempati. Karena itu, Yosua dan Kaleb mengajak bangsa Israel untuk percaya kepada Tuhan dan jangan takut kepada orang-orang Kanaan yang besar-besar dan tinggi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka.
Baiklah adik-adik, hari ini kakak mengajak adik-adik untuk mencontoh seperti Yosua dan Kaleb yang percaya akan penyertaan Allah yang di dalam perjalanan mereka menuju negeri Kanaan. Bagaimana caranya? Dengan cara adik-adik harus percaya kepada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan telah hadirkan papa dan mama untuk menolong adik-adik memenuhi apa yang adik-adik butuhkan dalam hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, mainan, dan lain-lainnya. Dan juga jangan takut seperti yang diperlihatkan oleh bangsa Israel. Jika adik-adik sedang takut, berdoalah, minta kepada Tuhan untuk keberanian, lalu sampaikan juga ke mama dan papa rasa takut adik-adik agar papa dan mama bisa membantu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cika. Nah, sekarang Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Ya, adik-adik yang di rumah boleh memberikan persembahan syukurnya, boleh dimasukkan ke dalam celengan dan nanti boleh diserahkan ke gereja. Oke? Nah, sebelumnya untuk doa persembahan nanti akan dipimpin oleh teman kita, Etan. Oke? Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak
dari rumah kami masing-masing. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang selalu setia mendampingi kami mengikuti IMPA. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami. Sertai kami Tuhan selama 1 minggu ke depan, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang selalu setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti IMPA dari rumah. Ya, Kak Fani, Kak Cika, dan juga Kak Desi pamit dari adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.